Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat meskipun tidak bisa bertatap muka, tapi setidaknya kita bisa bertolabul ilmi atau menuntut ilmu dalam daring. Oke anak-anak, pada materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 ini, bab pertama kita akan membahas tentang tema yaitu perilaku terpuji. Namun pada tema perilaku terpuji ini nanti akan ada tiga subbab yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah tentang mujahadah an-nafs, yang kedua tentang husnudzon, dan yang ketiga tentang ukhuwah. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mujahadah an-nafs. Nah, apa itu mujahadah an-nafs? Baik, semua silakan disimak. Mujahadah an-nafs itu apa? Mujahadah. Yang kedua, an-nafs. Dalam segi bahasa, mujahadah an-nafs itu artinya adalah kontrol diri. Karena mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dari segi bahasa. Sungguh-sungguh. Kalau an-nafs itu artinya diri sendiri. Ini kalau kita bedah dalam segi bahasa perkata. Kalau dari segi bahasa mujahadah an-nafs itu artinya secara bahasa artinya adalah kontrol diri. Kontrol diri. Tapi dalam secara lengkapnya atau secara istilah mujahadah an-nafs itu adalah bersungguh-sungguh untuk melawan ego dan hawa nafsu diri sendiri. Jadi pengertian secara lengkap tentang mujahadah an-nafs itu adalah bersungguh-sungguh untuk melawan nafsu atau ego diri kita sendiri. Nah, untuk contoh dari mujahadah an-nafs itu banyak sekali. Dalam keseharian, dalam kita hidup di dunia ini, kita memerlukan mujahadah an-nafs. Apa itu contohnya mujahadah an-nafs? Ya, yang pertama menahan diri dari segala godaan. Saya kasih contoh. Pada saat seperti ini, pada saat pandemi, kita diwajibkan untuk mengikuti sekolah daring, sekolah dari rumah dan sekolah online. Nah, di situ sebenarnya kita punya kuota, kita punya handphone, kita punya semuanya. Tapi karena kita itu menuruti hawa nafsu kita, gak usah sekolah daring, di rumah tidur aja enak. Wong gurunya juga gak tahu. Nah, itu berarti kita tidak menerapkan mujahadah an-nafs. Kalau kita menerapkan mujahadah an-nafs, berarti kita harus menahan hawa nafsu kita. Yang mana kita pengen main, yang gak ada gunanya, kita pengen kemana-mana gak ada gunanya. Lebih baik kita di rumah belajar dan juga memahami mata pelajaran yang diberikan dari sekolahan, seperti itu. Nah, mujahadah an-nafs itu seperti itu. Seperti contoh lagi, mujahadah an-nafs itu paling mudah dicontohkan dengan sikap sabar. Sabar itu adalah puncaknya dari mujahadah an-nafs atau kontrol diri. Kenapa kok sabar itu menjadi puncaknya mujahadah an-nafs? Karena sabar itu adalah perilaku di mana kita menerima segala sesuatu ketentuan dari Allah. Itu adalah sabar. Maka saya kasih contoh lagi, dalam pandemi seperti ini kita gak bisa bertatap muka, kita harus mengeluarkan uang untuk beli kuota, kita harus menatap HP untuk belajar. Ya kita sabar saja. Memang keadaannya seperti ini. Kita sambil berdoa semoga kita semua diberi kesehatan, alamnya segera sehat juga dan kita bisa bertatap muka kembali. Nah, di situ berarti kita telah menerapkan mujahadah an-nafs. Oke. Itu tadi adalah pengertian mujahadah an-nafs dan juga contoh dari perilaku mujahadah an-nafs. Selanjutnya yaitu dalilnya tentang mujahadah an-nafs. Jadi mujahadah an-nafs itu yang nyuruh siapa? Yang nyuruh ya Allah, langsung Allah. Dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 41 dan 40 dan 41 itu diterangkan bahwasanya
yang berbunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, di situ. Itu artinya adalah dan adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Terus jawabannya fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, di situ. Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Nah, di sini Allah tidak tanggung-tanggung memberikan pahala untuk orang yang melaksanakan mujahadah an-nafs atau kontrol diri. Apa balasannya? Yaitu surga. Subhanallah sekali. Makanya sebisa mungkin dalam hidup kita harus melaksanakan mujahadah an-nafs atau kontrol diri. Mengontrol diri dari segala hawa nafsu dan juga perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Oke, mungkin cukup sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Akan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini dan menormalkan semuanya yang ada di tatanan bumi ini sehingga kita semua bisa bertatap muka dalam pembelajaran lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.